Yap, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau market review perdagangan kemarin ya. Ada beberapa saham yang mau kita review. Pertama itu ada SCMA. Ini sebenarnya udah rekomendasi dari minggu lalu. Udah capai target juga 200 sampai 220. Patternnya ini udah tercapai ya. Target patternnya ini bullish pennant. Yang ke depan apakah masih menarik? Kalau kita lihat dari teknikalnya ini masih strong uptrend, volumenya juga makin meningkat. Secara teknikal ini masih bagus. Kemudian untuk the next pergerakannya akan seperti apa? Pertama ini bisa kita jadikan support ya 194. Kita cek dulu untuk bandarmologinya. Kemarin tanggal 12 ini SCMA lumayan ya, lumayan bagus, masih akumulasi. Kemudian untuk 3 hari terakhir juga kita lihat, masih bagus, teknikal bagus, bandarmologinya juga masih bagus. Jadi menurut saya ini kalau kita masih mau berminat mungkin kita bisa tunggu-tunggu koreksi dulu ya. Dia koreksi ke sini, baru begini nanti. Jadi SCMA saya masih suka, tapi untuk harga sekarang agak ketinggian. Kalau untuk one day trading mungkin oke-oke aja, asal disipilin stop lossnya. Saya sih tunggu di sini lagi ya, di 190 sampai 194 untuk SCMA. Dan nextnya itu BBNI ya, kita lihat kemarin naiknya cukup signifikan, bahkan closingnya itu sampai ditarik ke berapa kemarin, 4.300 ya. Untuk teknikalnya BBNI ini sebenarnya masih downtrend, baru mau ke sideways. Ini dia udah 2 kali nih ketahan di support 4.100. Ini ketahan juga di sini. Jadi nanti ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya, polanya itu. Yang pertama, dia pembalikan arah, membentuk pola double bottom dengan target harganya 4870. Yang kedua, ini dia akan lanjut sideways lagi teman-teman. Sorry, saya hapus dulu. Dia akan lanjut sideways alias belum bisa naik ke atas, lanjut sideways di sini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 skenario. Pertama dia bisa double bottom balik ke 4880, yang keduanya dia cuma mentok sampai MA20 terus balik lagi ke support 1400. Jadi upsetnya ini masih ada, tapi udah tinggal sedikit lagi ya. Kalau ke MA20 nya itu paling, kalau kita beli di harga sekarang itu sekitar 4% ya. Jadi kalau mau spekulasi buy mungkin stop lossnya dijaga di 1% aja, jadi 1/4 tuh untuk risk reward rasionya. Untuk bandarmologinya BBNI ini saya udah cek, net buy asingnya sekitar 150 lot, 150.000 lot, lumayan bagus dibanding perbankan yang lain masih dijual asing. Nih BBNI udah ada di net buy asing. Jadi BBNI masih oke, cuma perlu waspada juga karena belum ada sentimen-sentimen positif lagi nih untuk emiten perbankan. Yang ketiga ada Telkom. Telkom ini downtrend berat ya teman-teman. Tren besarnya ini masih sangat downtrend. Nah ini bisa kita lihat ya, downtrend banget ini. Masih downtrend berat. Jadi kemarin kenaikan kemarin itu
lebih ke technical rebound aja karena dia ada di area-area support 2450 sampai 2400. Nah, ini terjadinya technical rebound karena penurunannya udah terlampau dalam. Kemarin Telkom itu naiknya sekitar hampir 7% ya. Closingnya ditutup di level 2480. Kalau untuk one day trading ini masih ada potensi naik setidaknya 1-2 candle lagi. Tapi kalau untuk di swing masih belum menarik ya, masih downtrend banget. Untuk bandarmologinya Telkom ya ada akumulasi dari asing nih ya, BKAKRX lumayan bagus. Ya betul, ada akumulasi asing. Jadi viewnya Telkom kalau untuk copet-copet hari ini sih ada peluang, tapi kalau untuk swing agak panjang masih belum dulu ya. Untuk targetnya Telkom mungkin kita bisa buy di area sini ya, di 2430 sampai 2450. Kemudian untuk target price-nya 3 sampai 4% aja, stop loss-nya 1% di 2400 ya. Kalau dia turun di bawah 2400 kita keluar dulu deh. Telkom menarik untuk one day trading, tapi untuk swing belum. Nextnya dari grupnya Pantai Indah Kapuk, CBDK. Kemarin juga naiknya lumayan. Ya kemarin naik 6,4%. Nah ini saya udah ada gambarnya juga. Apakah masih potensi uptrend? Harusnya masih ada potensi ya. Nah kalau kita lihat pakai ini juga, yes, pas banget di 0,6 Fibonacci. Ini dia sempat juga ya kemarin dia turun sampai ke support ini 6825 atau 6800. Kemudian dia closingnya naik sampai ke 7425. Terus koreksi lagi, sentuh lagi 6800, mulai ketahan lagi. Jadi yang mau spekulasi buy di CBDK ini mungkin bisa di sini ya, buy satunya di 7150 sampai 7200, buy duanya di 6850. Kalau jebol 6800 stop loss aja. Khawatir dia balik lagi ke bawah harganya. Target price-nya kita ada di sini dulu ya, resisten ini 8350. Upsetnya lumayan, bisa sampai 15% untuk swing. Kalau untuk one day tradingnya 1-3%. Ya cukup menarik CBDK. Nextnya ADRO. ADRO ini waktu dia habis spin off itu sempat naik cukup signifikan ya, kurang lebih 2 minggu ini sampai ke 2890. Habis itu secara perlahan dia downtrend. Nah kemarin kenapa dia mulai naik, mungkin karena dia mendekati support ini ya teman-teman ya, support waktu dia kepantul. Waktu di sini saya perhatiin betul, ini dia naik, akumulasinya juga cukup besar ya. Namun balik lagi, kemarin kalau kita lihat bandarmologinya untuk ADARO lumayan, nggak jelek nih, lumayan bagus. Lumayan nih, ada KI besar juga. Jadi saya kira untuk ADRO kalau mau beli ya tunggu-tunggu deket support sini aja deh, di 2000 sampai 2060. Iya. Untuk ADRO kita wait and see dulu deh, tunggu deket-deket support aja. Nextnya dari emiten lapis 3 baru IPO, BRRC. Kemarin auto reject atas ya, naiknya 35%.
Oke, 35% ini cara teknikal ini masih downtrend. Di sini ada gap 168. Kita cek dia punya bandarmologinya BRRC, apakah ada akumulasi atau tidak. Saya tidak melihat ada akumulasi ya guys di BRRC ini. Saya tidak ada melihat yang bagus. Mungkin kenaikan kemarin lebih karena ke penurunannya yang udah terlalu dalam aja kali ya. Ini dia turun dari titik tertingginya itu sampai kemarin itu terendahnya itu 84%, maka ada kewajaran kalau dia tiba-tiba rebound cukup besar karena di area-area sini udah nggak ada tekanan jual. Jadi wajar kalau dia reboundnya sampai auto reject atas. Ke depan apakah menarik? Kalau saya bilang nggak menarik ya. Tapi kalau teman-teman one day trading jago copet-copet, jago risk reward rasionya, disiplin stop lossnya, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi nggak terlalu suka ya karena nggak ada akumulasi. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke Bukalapak. Ini mirip-mirip kayak SCMA naiknya, tiap hari naik, terus volumenya juga terus meningkat. Nah, untuk teknikalnya ini ada peluang dia keluar dari fase sideways. Kemarin harga ketahan di resistance 153. Untuk bandarmologinya ini harusnya sih menarik ya. Bukalapak di kemarin itu ya ada akumulasi lumayan bagus. Kalau dari tanggal 4, dari tanggal 4-nya juga bagus, ada akumulasi. Teknikal bagus, bandarmologi bagus Bukalapak. Apakah masih potensi naik? Saya kira masih, tapi ada juga kecenderungan turun ya karena ini udah hampir 2 minggu hijau terus. Jadi nggak menutup kemungkinan dia juga bisa koreksi dulu atau cooling down dulu. Kalau mau aman mungkin kita cenderung buy on weakness aja ya, kurang lebih di 140. Targetnya 160 sampai 170 untuk Bukalapak. Untuk saat ini masih cukup menarik Bukalapak, namun akan lebih baik kalau kita belinya buy on weakness sambil kita perhatiin ketika koreksi ini terjadi distribusi atau enggak. Kalau tidak terjadi maka itu baru menarik. Kalau terjadi ya kita skip aja, cari saham yang lain. Oke, sekian review market hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, thank you.